Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu di Majelis Taklim An-Nabah di Studio TVRI Bengkulu. Kita masih di Metro Kabul TVRI Bengkulu dengan tema kita keistimewaan silaturahim. Kita akan kembali berbincang dengan narasumber kita, ada Bapak Al-Ustadz Ikhwan Nasution. Kita kembali ke ibu-ibu, ada yang mau bertanya silakan untuk segmen terakhir kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambungkan silaturahmi, Pak Ustaz ya. Ada teman, kadang kita bertamu atau teman kita bertamu ke rumah kita, Pak Ustadz. Kadang kita suguhi minuman nggak diminum. Nah, jadi dia juga sering bertamu ke tempat sini, ke tempat situ. Nah, kita tanya sama teman yang lain, kalau ibu itu ke rumah kamu minum nggak? Nggak. Setiap kali kami suguhkan minum, dia nggak mau minum, Pak Ustadz. Nah, gimana itu, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ada kisah nyata itu. Berkaitan dengan pertanyaan ibu itu. Kisah nyata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bergelar Abu Difan, bapaknya para tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang pandai memuliakan tamu. Itu diceritakan dalam Quran surah Az-Zariyat. Di ayat 24, 25 sampai 27 itu. Jadi ada kasus itu sama seperti ibu. Datanglah rombongan tengah malam, orang pakai baju putih. Pakai baju putih, datang tengah malam. Assalamualaikum. Faqalu salama. Waalaikumsalam, kata Nabi Ibrahim. Dibukakan pintu. Nabi Ibrahim tidak kenal siapa ni orang. Tapi Nabi Ibrahim itu orang yang pandai memuliakan tamu. Karena memang orang beriman, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tamunya. Maka Nabi Ibrahim suruh tamunya tadi masuk. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke belakang. Bertanya kepada istrinya, Ibunda Sarah, ada yang bisa kita suguhkan untuk tamu? Bayangkan tengah malam, tamu nggak dikenal, pakai baju serba putih. Kemudian ada yang bisa kita suguhkan untuk tamu? Tidak ada, kata Ibunda Sarah. Ada itu satu, sapi, anak sapi. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Tengah malam motong sapi. Tamu yang nggak dikenal. Tengah malam dia motong sapi, kemudian sapi tadi dipanggangnya, kemudian disuguhkannya. Faqarraba ilahi, didekatkanlah sapi, makanan sapi panggang ini kepada tamu. Kemudian Allah ta'kulun, kenapa tidak kau makan? Sudah dikasih minum, minum tidak diminum. Kasih makan, ternyata juga tidak dimakan. Diam 1000 bahasa. Jadi diam dia 1000 bahasa. Fa'aujasa, mulai Nabi Ibrahim takut. Ini siapa? Sudahlah tengah malam pakai baju putih, tidak berbicara, hanya cuma mengucapkan salam tadi. Pasti lihat kakinya tidak nyentuh tanah. Masya Allah. Mungkin seperti itulah mungkin kan. Maka ketika Nabi Ibrahim merasa takut, barulah orang-orang tamu ini berkata, tidak usah takut. Kami ini datang ke sini ingin memberikan kabar gembira. Fabasyarnahu bighulamin alim. Sebentar lagi engkau akan dapat anak alim yang berpengetahuan. Siapa itu? Itulah Ishak. Anak dari Sarah. Sarah yang diponis tidak bisa anak, yang tidak bisa punya anak. Ternyata mereka datang tengah malam ingin ngasih tahu, Sarah sedang hamil, ntar lagi dapat anak. Setelah Ismail, Ishak. Maka ini jadi pelajaran. Oh, ternyata yang ibu tanyakan itu sudah terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Ketika kita kasih minum, dia tidak minum. Dikasih makan, dia tidak makan. Jangan-jangan itu tamu malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita apa? Melayani tamu. Memuliakan tamu, karena orang beriman tadi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakan tamunya ketika kita mampu beriman. Memuliakan tamu tadi, betul kita tawar minum. Urusan dia tidak mau minum atau tidak, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita itu apa? Memuliakannya. Dia mau atau tidak mau minum, itu bukan urusan kita, tidak bisa kita paksa. Tidak pula mungkin kita ambil palaknya, kita minumkan, tidak mungkin. Tugas kita memuliakannya. Dia mau minum, tidak minum, itu bukan lagi tugas kita, itu urusan dia. Tugas kita memuliakannya. Nah, kemudian yang ketiga, baik sangka saja. Kita teruskan, kita kan diajarkan untuk husnuzon, teruslah berbaik sangka. Ketika kita kasih minum, dia tidak minum. Oh, bisa jadi dia sedang puasa. Atau bisa jadi dia mungkin sariawan.
Atau bisa jadi dia tidak bisa minum air putih. Maka kita tawarkan minum air yang berwarna mungkin. Ya, jadi kita terus baik sangka. Kita tidak boleh bersangka, kenapa lah dia tidak mau minum? Oh, jangan-jangan dia takut, akulah apa. Inilah ketika buruk sangka ini menjadi penyakit. Yang menjadi beban hidup itu karena buruk sangka. Maka teruslah berbaik sangka. Jadi itu saja tugas kita. Satu, melayaninya. Dia tidak mau, itu bukan urusan kita. Karena tugas kita dalam agama ini melayani tamu. Memuliakan tamu. Yang kedua, ayo baik sangka. Ketika dia tidak mau, oh berarti dia sedang apalah mungkin. Jadi jangan suuzon. Toh juga nggak ada manfaatnya kita suuzon kan. Akhirnya jadi pikiran. Kan jadi pikiran. Padahal dia tamu sudah lama, baru ditanyakan sore ini. Saking jadi pikirannya kan. Nah, begitu. Oke, baik. Udah cukup, Ibu-ibu? Cukup ya? Oke, nah semisalnya Pak Ustadz, kalau kita sudah minta maaf, tapi orang tersebut belum memaafkan kita ini. Nah, itu seperti apa? Apakah selesai sebatas itu atau ada kelanjutannya lagi episodenya Pak Ustadz? Baik, ketika kita sudah berusaha minta maaf. Maka itulah tadi kata Nabi, silul arham walau bisalam. Sambunglah silaturahim walau hanya sekedar mengucapkan salam. Kita udah, assalamualaikum. Dia nggak mau jawab. Saking marahnya dia kepada kita kan. Terus bahkan kita bukan hanya sekedar salam. Kita mengucapkan minta maaf ya, aku minta maaf. Dia tidak mau maafkan. Maka insya Allah hubungan kita sudah selesai. Kita sudah dihitung orang yang menyambung silaturahim. Walaupun dia tidak memaafkan. Maka amal kita yang tertahan tadi oleh malaikat dilaporkan, dinaikkan ke langit. Karena kita sudah dihitung menyambung silaturahim. Tinggal dia lagi yang punya masalah yang tidak mau maafkan. Tapi amal kita sudah selesai, dilaporkan malaikat. Karena kita sudah dicatat sebagai orang yang menyambung silaturahim. Nah, menyambung silaturahim inilah yang dijamin Nabi tadi. Orang menyambung silaturahim diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Dan jaminannya apa? Sorga. Maka kata Nabi kan disebutkan dalam hadis itu. Ya ayuhan nas absus salam, wahai manusia sebarkanlah salam. Kemudian wa'atimut ta'am, kasihlah makan orang. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Termasuk tadi jangan malu minta maaf. Karena kan kita ini punya penyakit gengsi minta maaf. Siapa dulu? Aku lebih tua daripada dia. Dia yang salah. Maka sambunglah silaturahim. Kemudian kata Nabi, wasallu wan nasun yam, salatlah di saat orang pada tidur. Maka jaminan Nabi tadkhul jannata bisalam. Maka jaminan Nabi kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maka syaratnya apa? 1, sebarkan salam. 2, beri makan. 3, sambung silaturahim. 4, sholat di saat orang tidur, artinya sholat malam. Maka 4 ini dilakukan, Nabi jamin kamu akan masuk ke dalam surga Darussalam. Itu tadi jaminan. Baik, sedikit Pak Ustadz kesimpulan kita sore hari ini sebelum kita tutup untuk acara kita di Mutra Kalbu TVRI Bengkulu. Silakan. Baik, keistimewaan silaturahim. Silaturahim adalah menyambung hubungan, baik hubungan yang memiliki rahim kepada kita. Hubungan kekerabatan, hubungan darah, kita diajarkan untuk menyambung silaturahim. Kenapa? Pertama karena memang itu perintah Allah. Perintah Allah setelah menyembah kepada Allah, perintah Allah setelah kita berbuat baik kepada orang tua, kita diajarkan wabil walidaini ihsana wabizil kurba, berbuat baik kepada orang tua dan juga kerabat, menyambung silaturahim. Puncaknya silaturahim itu adalah menyambung silaturahim kepada orang tua kita. Kita misalnya sudah menikah, maka puncaknya menyambung silaturahim itu adalah kepada kedua orang tua kita. Maka tidak ada dosa yang azabnya itu ditunda, kecuali ada 2 dosa. 1 apa? Berbuat zalim. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Ini dosanya langsung di dunia. Maka kepada kita semua berarti, menyambung silaturahim itu bukan perkara remeh. Menyambung silaturahim itu perintah Allah. Menyambung silaturahim tadi kata Nabi itulah konsekuensi iman. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasir rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahimnya. Demikian, Mas Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu dia kesimpulan kita tentunya untuk keistimewaan dari silaturahim. Semoga kita semuanya dapat menjalin dan juga tetap bersilaturahim bersama dengan saudara-saudara kita lainnya tentunya. Saya Karim pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.